Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, saya percaya karena Tuhan, kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah akan menjadi perenungan kita bersama di hari ini. Saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-26, ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Secara khusus saya akan baca ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Firman-Nya berkata demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasehati kita, menyatu dalam pengorbanan Kristus. Harus kita memaknai menyatu dalam pengorbanan Kristus, artinya bahwa kita mengalami karya penebusan Kristus. Karena kita tahu bahwa kematian Kristus tujuannya adalah untuk penebusan dosa kita. Makanya dalam ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi menyatu dalam pengorbanan Kristus sama artinya juga dengan kita mengalami karya penebusan Kristus dari dosa kita melalui kematiannya di Bukit Golgota. Nah, kalau kita memahami menyatu dalam pengorbanan Kristus seperti itu, maka pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa menyatu dalam pengorbanan Kristus itu? Bagaimana supaya kita bisa mengalami karya penebusan dosa yang dikerjakan oleh Kristus melalui kematiannya di Bukit Golgota? Kita harus pahami bahwa kematian Kristus di Bukit Golgota untuk pengampunan dosa kita tidak otomatis berlaku bagi kita karena kita beragama Kristen atau ber-KTP Kristen. Ada syarat yang dia tuntut, ada syarat yang Kristus minta bagi saudara dan saya supaya kita bisa mengalami karya penebusan Kristus, atau dengan bahasa lain kita menyatu dalam pengorbanan Kristus itu. Lalu apa syaratnya? Kalau kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-26, bagian B berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sama juga dalam ayatnya yang ke-28, sebab inilah darahku. 27, mereka memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini." Ambillah, minumlah. Ketika kita mengambil, meminumnya, maka disitulah kita menyatu dengan pengorbanan Kristus. Dan kita tidak bisa mengambilnya untuk memakannya sebagai simbol akan tubuh dan minum cawan sebagai simbol akan darah Kristus tanpa kita percaya kepada Kristus bahwa Dia mati untuk menebus dosa kita. Jadi hal yang pertama untuk kita bisa menyatu dalam pengorbanan Kristus, bagaimana supaya kita mengalami karya penebusan Kristus, maka yang pertama kita harus sungguh-sungguh percaya kepadanya. Kita harus sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, bahwa Kristus itu Tuhan saya yang mati untuk menebus dosa saya. Karena tanpa kita beriman, tanpa kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, maka itu artinya kita tidak menyatu dalam pengorbanan Kristus. Kita tidak mengalami apa yang namanya karya penebusan dosa Kristus di Bukit Golgota. Jadi mari kita sadari sebagai umat, sebagai orang percaya bahwa
KTP kita Kristen, keagamaan kita Kristen, itu tidak otomatis dan tidak menjamin bahwa kita itu menyatu dalam pengorbanan Kristus, bahwa kita mengalami penebusan dosa dari karya Kristus itu. Itu tidak otomatis seperti itu. Tetapi ada syarat yang dituntut dari saudara dan saya, dan syarat itu adalah kita harus percaya, kita sungguh-sungguh beriman kepada Kristus yang kita buktikan melalui pertobatan kita dari dosa-dosa. Jadi kita mengambil dan memakan, mengambil terus meminum, tidak bisa kita mengambilnya dengan begitu saja. Tetapi harus ada suatu keyakinan kita, iman kita, bahwa Kristuslah yang adalah Tuhan saya, bahwa Kristuslah yang mati di Bukit Golgota demi dan untuk menebus dosa saya. Ketika kita sungguh percaya beriman seperti itu, yang akhirnya kita buktikan melalui pembaharuan hidup kita ataupun pertobatan kita, maka disitulah kita menyatu dalam pengorbanan Kristus, atau dengan kata lain kita mengalami karya penebusan dosa dari Kristus itu. Jadi percaya kepada Kristus itu sesuatu yang sangat penting. Dan percaya itu harus lahir dari suatu kesadaran bahwa saya manusia berdosa, saya manusia kotor, saya manusia najis, saya manusia durhaka, saya mau bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya percaya Kristus mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa saya. Ketika kita sungguh percaya seperti itu, maka disitulah kita menyatu dalam pengorbanan Kristus, atau dengan bahasa yang lain, kita mengalami karya penebusan Kristus. Kita selalu kagum akan karya pengorbanan Kristus bagi kita. Makanya kita selalu merayakannya dalam minggu-minggu sengsara sampai 7 minggu sengsara, dan sampai kepada klimaksnya kita memperingati kematian, sampai kita memperingati juga Paskah. Tapi pertanyaan penting adalah, apakah kita sudah mengalami karya penebusan Kristus atau tidak? Jangan sampai kita hanya sekedar memperingatinya saja, sekedar kita kagum akan pengorbanan Kristus bagi kita, tapi kita sendiri belum mengalami karya penebusan Kristus atas dosa-dosa kita. Jadi sangat penting untuk kita mengalami karya penebusan Kristus itu. Mari kita sadari akan keberdosaan kita. Kita mau bertobat dari dosa kita, dan kita datang percaya beriman sungguh kepada Kristus sebagai Tuhan saya, sebagai penyelamat saya yang mati di Bukit Golgota demi dan untuk menebus dosa saya. Jadi hal yang pertama untuk kita menyatu dalam pengorbanan Kristus, maka yang pertama kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Kristus yang mati untuk menebus dosa saya. Yang kedua, untuk kita menyatu dalam pengorbanan Kristus, kita melihat di sini bahwa ini adalah bagian dari penetapan perjamuan malam yang dihubungkan dengan perjamuan kudus. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Terus sama juga dengan cawan, dia berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Kita memahami bahwa perjamuan kudus adalah sakramentum, sakral. Kenapa ini sakral? Karena ini perintah Yesus untuk dilaksanakan melalui perjamuan kudus. Untuk apa kita melaksanakan perintah Yesus dalam perjamuan kudus? Untuk kita mengingat akan pengorbanannya bagi kita. Jadi disinilah hal yang kedua yang sangat penting untuk kita menyatu dalam pengorbanan Kristus adalah, yang kedua yang dituntut dari kita adalah mari kita selalu mengingat akan pengorbanan Kristus untuk penebusan dosa kita. Dengan cara apa kita mengingatnya? Dengan cara kita melaksanakan perjamuan kudus. Maka itu salah satu tujuan kita melaksanakan perjamuan kudus adalah mengingat
akan pengorbanan Kristus bagi saudara dan saya, dengan harapan ketika kita mengingat akan pengorbanannya bagi kita, kita naikkan syukur kita kepada Dia, tetapi juga akan melahirkan suatu kerinduan, komitmen kepada Dia, bahwa saya mau mengasihi Dia, saya mau mencintai Dia, karena demi pengorbanannya untuk saya, untuk dosa-dosa saya, sehingga Dia mati di Bukit Golgota. Itulah hal yang kedua yang dituntut dari kita supaya kita bisa menyatu dalam pengorbanan Kristus. Mari kita selalu mengingat akan pengorbanan Kristus itu melalui kita melaksanakan perjamuan kudus, dengan harapan ketika kita mengingat akan pengorbanan Kristus, kita lahir suatu komitmen, lahir suatu kerinduan bahwa kita mau mengasihi Dia, kita mau hidup bagi kepentingan Dia. Itulah harapannya kita mengingat akan pengorbanan Kristus bagi saudara dan saya untuk penebusan dosa kita. Jadi inilah dua hal penting untuk kita bisa mengalami apa yang namanya pengorbanan Kristus. Kita menyatu dengan pengorbanan Kristus, maka kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Dia yang kita wujudkan dengan pertobatan kita. Dan yang kedua, mari kita selalu mengingat pengorbanannya melalui melaksanakan perjamuan kudus. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa, puji syukur untuk firman-Mu hari ini, mengingatkan kami akan firman-Mu supaya kami menyatu dalam pengorbanan Kristus, supaya kami mengalami karya penebusan Kristus atas dosa-dosa kami. Karena tolong kami untuk kami sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan terus mengingat pengorbanan Kristus melalui perjamuan kudus. Roh-Mu yang kudus, tanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya, yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman